curahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan saat ku sama-sama katakan dan sembah Tuhan. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu ku rasakan saat Shalom Jemaat GMI Genesaret yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa kalau hari ini kita bisa bersama-sama diberi kesempatan untuk kembali beribadah secara online. Mazmur 27 ayat 4-5 berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu." Mari jemaat, sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam, kita bersaat teduh. Mari jemaat, saat ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam. Kita mau bersama-sama menyembah namanya dengan menyanyikan pujian berikut, "Saat Ini Saat Indah." Mari kita menyembah nama Tuhan kita dengan sepenuh hati. Ku rasakan saat
kita kalau kita mau merasakan hadirat Tuhan lebih dalam lagi dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Amin Tuhan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Mari jemaat kita angkat tangan kita. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Sungguh Tuhan, pujian yang begitu indah, bahwa kami rindu hadirat Tuhan boleh ada di antara setiap kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami kembali diizinkan untuk beribadah, untuk menaikkan syukur kami, meninggikan nama-Mu. Dan kami juga rindu Tuhan untuk kembali mendengarkan penguraian firman Tuhan. Kami rindu untuk menjadi murid Tuhan yang boleh terus belajar akan pengenalan firman-Mu. Bapa, saat ini kami mengundang Roh Kudus untuk boleh hadir di setiap hati kami pada saat kami beribadah. Biarlah pujian yang kami nyanyikan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami rindu berdoa untuk teman-teman kami, Jemaat GMI Genesaret, yang mungkin saat ini tidak bisa beribadah bersama dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai setiap mereka. Bagi mereka mungkin yang sudah tidak lama beribadah secara online, kiranya Tuhan yang boleh ketuk pintu hati mereka untuk bisa kembali memiliki kerinduan bersekutu di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mohon, kiranya Engkau yang boleh memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu di bumi dan di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, jemaat GMI Genesaret, mungkin saat ini sebagian jemaat ada yang beribadah di rumah bersama dengan keluarga terkasih. Nah, saya mau mengajak jemaat yang di rumah untuk boleh menyapa keluarga di rumah. Katakan, Shalom, Tuhan mengasihimu. Oke, sungguh luar biasa ya. Benar bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Dan hari ini kita mau bersama-sama bersuka cita. Karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan, maka itu kita patut mensyukurinya. Jemaat boleh sambil bertepuk tangan, dengan hati bersuka cita, dengan wajah yang gembira, kita mau memuji nama-Nya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan,
sambil bertepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersama kita angkat tangan kita, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua untuk kembali datang ke hadapan-Nya. Kita mau sama-sama mengakui iman kepercayaan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam penguraian firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mau buka hati kita di hadapan Tuhan, biar Roh Kudus boleh hadir di dalam hati kita. Kita mau sama-sama menaikkan pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita naikkan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh sebagai bentuk kerinduan kita.
Ya, salam Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di hari Minggu ini, tanggal 30 Mei dalam channel YouTube GMI Genesaret. Kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Galatia 5 ayat 13-18 dengan tema merasakan hadirat Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh, yaitu tentunya Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengulas lebih dalam, mengurai lebih dalam, dan untuk bisa memahami firman Tuhan ini, hanya satu yang kita tahu yang bisa membuat kita memahami firman Tuhan, yaitu Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama, dan Bapak Ibu juga berdoa di dalam hati Bapak Ibu untuk mendengar suara Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kuduskanlah tempat ini. Kuduskan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Dan biarlah kami boleh menikmati dan mendengar suara Tuhan saja dan bukan suara yang lain. Tancapkanlah dan tanamkanlah hati kami kepada kebenaran-Mu, supaya kebenaran itu boleh bertumbuh tegak lurus, memuliakan Engkau ya Tuhan. Pakai dan kuduskan hamba-Mu yang hina dina ini, yang tidak lebih dari semua jemaat-Mu dan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah hamba menjadi alat dalam tangan kasih-Mu, menyampaikan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dalam situasi kondisi kami masing-masing. Berfirmanlah pada kami sekalian ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Galatia pasal 5 ayat 13-18. Dikatakan begini: saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, untuk kita bisa berada di hadirat Tuhan Allah, tentunya yang kudus, yang suci, yang mulia, maka di sini Alkitab menuliskan maka seseorang itu harus jelas statusnya. Ya, statusnya yaitu sebagai seorang merdeka atau tidak. Apa itu hadirat Allah? Jadi hadirat Allah itu berarti kita bisa berhadapan dengan Allah, kita dekat, kita diam dengan Allah, kita bicara dengan Allah. Secara apa? Secara jasmani, muka dengan muka. Kalau sekarang tentunya tidak secara jasmani, oleh karena kita telah jatuh dalam dosa. Ya, dosa itu memisahkan hadirat Allah dengan kita. Tapi Adam dan Hawa, bahkan sampai saya ini para malaikatnya, mereka itu berada di hadirat Tuhan. Ya. Kecuali Adam dan Hawa yang sudah diusir. Malaikat masih tetap muka dengan muka. Mereka berhadapan dengan Tuhan dan mereka berada di hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa dikatakan bahwa kalau kita benar-benar ya sudah dipanggil untuk menyandang status
sebagai orang merdeka atau belum, tentunya ini yang harus tetap menjadi perhatian kita. Yang Petrus katakan, kamu adalah bangsa terpilih, umat kepunyaan Allah. Artinya kalau kita sudah menjadi orang merdeka, itu berarti kita sudah menjadi milik Allah. Kita sudah dipanggil sebagai umat pilihan dan umat kepunyaan Allah. Nah, itu berarti kalau kita sudah ada di situ, kita adalah orang yang sudah memiliki status merdeka. Artinya apa, Bapak Ibu, tentang bahwa kita itu adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah? Artinya bahwa Allah hadir pada saya dan Bapak Ibu memberi, yaitu apa? Kemerdekaan. Jadi ketika kita dipilih, kita milik kepunyaan Allah, Allah hadir ada di dalam kita. Dan pada kita ya diberi kemerdekaan sebagai anak-anak. Nah, kalau bilang kemerdekaan, apa itu kemerdekaan? Ya, negara kita udah merdeka ya, udah lama. Palestina masih memohon, minta dukungan pada beberapa negara untuk supaya dimerdekakan. Nah, apa itu merdeka? Merdeka itu berarti terlepas atau melepaskan diri dari penjajahan. Ya. Tentu yang dimaksud penjajahan di sini adalah penjajahan, bukan penjajahan yang terjadi misalnya di Palestina itu ya, atau beberapa negara juga masih merasa dijajah. Tapi sebenarnya negara kita menginginkan supaya tidak ada lagi penjajahan itu. Tetapi penjajahan yang dimaksud di sini ini adalah penjajahan dosa, ya, atau bisa dikatakan terikat, ya, dengan dosa. Lagi dikatakan bahwa orang yang terlepas, dia merdeka itu berarti dia terlepas dari ikatan dosa. Dia juga terlepas dari belenggu dosa, terlepas dari budak dosa, ya, terlepas dari apalagi perhambaan dosa. Itu yang dimaksudkan dengan merdeka. Jadi dia terlepas dari belenggu-belenggu itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hal ini tentunya ketika seorang itu terlepas dari belenggu atau ikatan dosa, ini berarti bahwa dia berada di hadirat Tuhan. Ya, dia berada di hadirat Tuhan. Jadi saya menggambarkan seperti ini. Ya, seorang yang berada di hadirat Tuhan ibarat dia ada di satu atmosfer dosa dan dia belum merdeka. Dan ketika dia berada di atmosfer ini, maka hanya salib Kristus, hanya kematian Kristus, ya, bagi dirinya yang membuat dia bisa berpindah ke atmosfer Tuhan. Ya, dan dia bisa berada di hadirat Tuhan. Namun demikian, meskipun Kristus sudah membebaskan seseorang itu dari belenggu dan ikatan dosa, tetapi eksistensi dosanya itu masih ada. Ya, dia masih bisa balik berada di atmosfer dosa itu. Karena apa? Being of sin, ya. Being of sin itu ada pada dia. Jadi kalau seseorang itu bisa berada di hadirat Tuhan Allah, ya dia perlu merdeka. Dia perlu merdeka, dan yang bisa memerdekakan dia itu hanya adalah Kristus, yaitu salib Kristus. Dia perlu datang pada Kristus, perlu berlutut pada Kristus, perlu menyerahkan dirinya kepada Kristus, perlu menyerahkan dosa-dosanya kepada Kristus, supaya dia bisa merdeka. Nah, dengan kemerdekaan yang dia sudah miliki ini, maka dia bisa berpindah atmosfernya. Karena apa tadi? Dia dipilih, dia dipanggil sebagai umat kepunyaan Allah. Dan dia masuk dalam atmosfer Tuhan ini. Nah, jadi dia berpindah. Dan itu karena apa? Kristus. Nah, atmosfer itu apa, Bapak Ibu? Atmosfer itu ibarat kalau kita lihat bumi kita itu kan, bumi kita itu ada lapisan udara-udara yang yang menyelimuti bumi, yang kita tidak bisa lihat dengan mata kepala. Dan di dalam atmosfer ini ada tekanan-tekanan udara yang begitu besar,
yang berbentuk seperti bisa berbentuk angin, gelombang atau angin lah begitu ya. Nah, itu ada. Ya, itu atmosfer. Tapi atmosfer itu sebenarnya menggambarkan apa? Suasana yang ada. Nah, jadi kalau kita ada di bumi ini kita bisa rasakan suasana yang ada. Bisa tiba-tiba ada suasana angin kencang, ada guntur, ada kilat, dan apalagi ada badai, ada gempa bergoyang, ada hujan, dan lain sebagainya. Itu suasana yang ada di dalam bumi kita. Nah, atmosfer inilah yang ada kalau kita berada di hadirat Tuhan, atau kita berada di dalam atmosfer dosa, maka suasananya itu adalah suasana apa? Yang ingin buat jahat. Tapi kalau kita ada di hadirat Tuhan, kita terkontrol, kita dikontrol. Tapi meskipun demikian, ingat saya katakan tadi bahwa masih ada kesempatan untuk berbuat dosa. Nah, makanya dikatakan begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, jadi kesempatan untuk balik dalam atmosfer dosa itu mungkin sekali. Itu mungkin sekali. Ya. Itu bisa terjadi kenapa? Karena eksistensi kita. Being of sin itu masih ada pada kita. Kuasa dosa itu sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Tidak ada lagi kuasa dosa itu. Tetapi eksistensi kita itu bisa membuat saya dan Bapak Ibu balik. Dan setiap ada kesempatan, bisa kita ambil kesempatan itu untuk berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, karena itu godaan dan lain sebagainya masih bisa kita alami dan masih bisa kita ada kesempatan untuk melakukan dosa. Potensi itu masih ada. Atmosfer jahat itu masih bisa menarik kita kepada atmosfer yang kuat itu. Nah, mengapa ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Karena itu tadi, kita masih manusia berdosa. Dan dunia yang kita juga tempati ini, yaitu masih sangat kuat mempengaruhi. Ya, masih sangat kuat menggoda saya dan Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, waktu saya belajar ya tentang kenakalan remaja, jadi ternyata di dalam pelajaran itu lingkungan ya, karena dibikin percobaan dua kembar, itu dites mereka, satu hidup dalam rumah tangga yang baik, satu yang tempat yang dia bisa buat jahat. Ternyata lahirlah dua anak kembar yang sama dengan sifat yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda. Dan kemudian di situ disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan menentukan kesempatan itu bisa kita buat. Ya, banyak kok kita lihat ya, orangnya baik dan sebagainya, tiba-tiba dia berada di satu lingkungan yang lingkungan yang mendorong dia untuk melakukan satu kejahatan, dan akhirnya kan terjadi korupsi dan sebagainya. Karena apa? Pengaruh lingkungan. Jadi kita itu tidak bisa berdiri sendiri, ya. Karena apa? Lingkungan itu bisa pengaruh kita untuk berdosa. Dan kan eksistensi kita juga. Nah, karena itu Bapak Ibu, untuk menghadapi kondisi ini, dua hal ini, being of sin, ya, kekuatan eksistensi dosa kita itu yang masih ada, dan lingkungan yang masih kuat mempengaruhi, maka Paulus memberikan solusi. Paulus itu memberikan nasihat kepada jemaat di Galatia, bagaimana mereka menghadapinya. Dikatakan di sini di dalam ayatnya yang ke-13. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini. Jadi Paulus memberikan nasihat atau pengajaran bagaimana menghadapi atmosfer yang ada ini. Satu atmosfer kita sudah ada di hadirat Tuhan. Tapi satu atmosfer juga kita lihat kita masih ada dalam dunia yang bisa menarik kita untuk berdosa dan juga eksistensi kita. Nah, Paulus katakan bahwa hiduplah dalam kasih. Ya. Layani orang, ya. Karena itu ya Bapak Ibu,
ayo melayani Tuhan. Tapi melayani jangan melayani saja. Melayanilah dengan kasih, mengasihi, ya. Bangunlah relasi dengan motivasi kasih, ya, mengasihi sesama dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, mari dalam kita menghadapi akan atmosfer ini. Jadi Paulus bilang, buatlah dan fokuskanlah pada atmosfer kasih. Fokuskanlah hidupmu pada kasih. Kasih untuk kamu juga mengasihi dirimu sendiri dan juga dalam hal berrelasi dengan orang lain. Ya, ini fokuskanlah ke sana. Ini nasihat Paulus pertama menghadapi keberadaan kita yang berdosa, eksistensi dosa itu masih ada, dan juga pengaruh lingkungan. Ya, mari terlibat dalam pelayanan. Mari bergaul di tempat ini. Mari cari tempat pergaulan yang bisa membangun satu dengan lainnya, yaitu melayani. Ya, sambil tentunya kita berelasi dengan orang lain di tempat pekerjaan dan di mana saja, di lingkungan kita di mana saja. Tapi supaya untuk menjaga, ya, atmosfer hadirat Tuhan ini yang sudah Tuhan kasih sama kita, maka kita harus ada di dalam satu atmosfer, yaitu kita melayani dalam satu komunitas. Nah, solusi Rasul Paulus ini Bapak Ibu sebenarnya untuk apa kita perlu membangun relasi dengan kasih? Karena untuk mencegah terjadinya ayat 15 dikatakan begini. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, ini untuk mencegah supaya jangan terjadi ayat 15 ini. Di mana di dalam atmosfer ini, dalam satu komunitas ada kita saling menggigit, saling membinasakan, saling menelan. Ya Bapak Ibu, kalau istilahnya menggigit ya, pasti sakit lah kalau digigit. Ya, pasti kita teriak. Kita bisa emosi, kita bisa marah, kita bisa kesal. Ya, menggigit itu mungkin kayak anak-anak gigit anak-anak kecil gigit cicinya atau kokonya gitu kan. Cicinya teriak, kokonya teriak sakit. Terus dia marah, dia kesal, dia pukul adiknya. Nah, karena digigit. Nah, dalam atmosfer juga ini, atmosfer kita di dalam kasih dalam satu komunitas pelayanan bisa ada yang kayak gini-gini. Ya. Bisa ada karena omongan, akhirnya merasa ya tersakiti. Bisa karena dislike, nggak suka. Nah, ini bahaya. Atmosfer begini tuh bahaya di dalam komunitas. Dan akhirnya apa Paulus bilang? Bisa menelan juga. Waduh, ini udah kelas dendam ini kalau udah menelan nih, ya. Bahkan bisa direncanakan menelan orang, kayak singa kelaparan, ya. Dia telan. Saya suka nonton film-film animal itu ya. Seekor macan tutul, ya. Dia telan anak singa. Wow, benar-benar ya. Saya lihat kasihan banget tuh. Oh, coba kalau saya dapat itu ya, saya pelihara anak singa itu ditelan sama macan tutul itu benar-benar, ya. Karena rupanya macan tutul ini dendam, ya. Areanya itu dikuasai oleh para singa-singa ini. Jadi anaknya jadi incaran. Nah, anak juga itu kenapa bisa kena incaran? Karena dia lari dari komunitasnya, teman-temannya. Kan ada 6 anak singa sama mama-mamanya gitu. Papanya udah nggak ada, udah pergi lagi nggak tahu kemana. Tapi kemudian satu ekor ini dia keluar dari komunitas itu, akhirnya ditelan sama si macan tutul. Nah, ini jadi kalau sudah menelan itu kan, waduh, itu benar-benar sudah sudah mengerikan. Nah, kalau dalam komunitas ada begini bahaya. Nah, karena itu Paulus kasih tahu bahwa ayo melayani dengan kasih supaya mencegah ini jangan terjadi. Nah, ujung-ujungnya nanti apa yang Paulus katakan tadi? Jangan kamu saling membinasakan. Nah, akhirnya apa? Bukan cuma menelan, bunuh. Kalau bisa saya singkirkan dia dari sini. Gimana caranya? Nah, itu bahaya. Nah, padahal kita itu sudah ada dalam atmosfer Tuhan loh. Di hadirat Tuhan. Tapi yaitu being of sin itu sin. Ya, being of sin itu eksistensi dosa kita itu. Dan pengaruh dari lingkungan, mungkin kata-kata orang kita dengar dan sebagainya itu sangat kuat akan
menarik kita untuk berada dalam atmosfer bukan orang merdeka. Dan akhirnya kita menjadi orang jahat. Dan tidak mengenal kasih Allah, motivasi Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan yaitu, akhirnya kalau begitu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dampaknya kan pada orang lain. Bukan cuma pada diri sendiri, pada orang lain. Dan atmosfer hadirat Tuhan itu bisa hancur. Atmosfer satu komunitas juga bisa hancur. Karena itu Paulus kasih solusi. Ya. Jalan keluar, kasih pengajaran, kasih nasihat. Melayani dalam kasih, masuk dalam komunitas untuk melayani dengan kasih. Jangan ada motivasi yang lain. Karena motivasi sekecil apapun itu, lama-lama dia akan berkembang menjadi motivasi yang tadi itu, menggigit, membinasakan, dan menelan. Jadi, bangunlah dengan motivasi karena saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi sama saya. Dan saya mengasihi orang yang lain di sekitar saya. Yang kedua, nasihat Rasul Paulus untuk menghadapi eksistensi dan lingkungan yang bisa mempengaruhi kita untuk keluar dari atmosfer hadirat Tuhan. Dia katakan dalam ayat 16, yaitu, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Jadi yang kedua, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi semua tadi itu keinginan daging semua. Menggigit, membinasakan, menelan, itulah keinginan daging. Sebab sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi, hiduplah oleh roh. Terus dia katakan ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup dalam hukum Taurat. Jadi berilah dirimu dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh itu yaitu kasih diri, kasih hati, kasih hidup untuk dipimpin oleh roh. Bagaimana caranya? Saya dipimpin oleh roh. Nah, buatlah atmosfer hati kita masing-masing. Yang di dalamnya sudah dipilih, sudah dimerdekakan, sudah ada hadirat Tuhan. Buatlah atmosfer itu dalam diri kita sendiri. Yaitu atmosfer menginginkan kehendak Roh Kudus. Menginginkan dan melakukan kehendak Roh Kudus. Dengan kata lain, yaitu berani menyingkirkan hal-hal yang bersifat daging. Yang muncul dari tadi apa itu? Being of sin. Yang muncul dari eksistensi kita Bapak Ibu. Atau bisa juga tadi itu dari lingkungan, dari dunia, dari pengaruh orang lain. Itu kita harus singkirkan. Ya. Kalau kita hidup dalam roh pasti kita tahu kok, oh ini benar, ini tidak. Ya, pasti akan ke sana. Nah, karena apa? Di saat kita berhadapan dengan keinginan-keinginan, ketika kita mau hidup di dalam roh, dan kita berhadapan dengan juga keinginan daging yang begitu masih kuat, being of sin itu, maka di sini kita berhadapan pada satu pilihan. Memilih antara keinginan daging atau keinginan Roh Kudus ini. Yang jelas kita tahu bahwa Alkitab menuliskan tadi, dua keinginan ini, keinginan daging dan keinginan roh, itu selalu akan bertentangan. Tidak akan pernah selaras. Tidak akan pernah ketemu dan selalu akan bertolak belakang. Dua keinginan ini. Jadi kita selalu pada saat-saat tertentu ya, kita diperhadapkan dengan dua hal ini. Yaitu tadi, makanya Paulus bilang, jangan pergunakan kesempatan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Karena ini, ya, kita masih diperhadapkan pada dua hal ini untuk milih. Ikut keinginan daging atau keinginan roh. Tinggal milih. Ya, kita milih. Ikut yang mana? Dengan segala risikonya. Nah, karena itu tentu kita dalam nasihat ini disuruh pilihlah untuk memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Melalui apa Bapak Ibu? Kebergantungan pada Tuhan. Ibarat ya, temanku itu dia baru cerita semalam. Dia jatuh dan hilang ingatan. Kemudian dia diobat, disembuhkan. Dan setelah dia sembuh, diurut 2 minggu di kampung di Kalimantan sana.
kemudian dia akhirnya sudah bisa berjalan, udah lumayan, udah sehat, terus dia jalan. Terus dia berjalan, akhirnya dia berada pada kebingungan. Ini ke kiri apa ke kanan? Gitu. Ya, dia hanya berdoa dalam hati. Itulah kebergantungan kita pada Tuhan di saat kita kondisi bingung. Ke kiri apa ke kanan ya? Nggak tahu. Ya, dan dia hanya berdoa dalam hati. Tiba-tiba dia melihat ada pelang yang menulis arah jalan ke gereja. Ya. Jadi dia langsung, oh itu ada pelang. Terus dia ikut pelang itu, dia akhirnya datang ke gereja. Jadi itu contoh. Banyak dari hidup kita mungkin berhadapan pada dua seperti ini. Pilihan, persimpangan kiri atau kanan. Tapi kalau kita bergantung sama Roh Kudus, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan, kita nggak tahu yang mana. Saya pun kadang begitu, nggak tahu mau melayani di mana waktu itu Tuhan. Ya. Yang mana Tuhan mau? Saya bingung. Dan saya minta pimpinan Tuhan. Dan karena saya nggak mengerti, saya minta tanda. Tuhan, kasihlah tanda. Tanda apa yang harus saya minta padamu? Akhirnya saya bilang begini, siapa yang terlebih dahulu menelpon saya, berarti itulah tempat di mana pelayanan saya. Dan akhirnya benar. Berapa hari kemudian ada yang menelpon saya. Karena saya bingung ya. Dan andalkanlah pikiran cara Roh Kudus, bukan pikiran kita atau cara-cara kita. Keinginan kita dalam hati dan pikiran kita itu banyak Bapak Ibu ya. Kalau kita Bapak Ibu ditanya keinginannya apa yang dalam pikiran, apa yang dalam hati, itu banyak Bapak Ibu. Ingin ini, pengen ini banyak, kehendak ini. Dan kita bingung. Tapi andalkan Tuhan supaya pikiran dan cara-cara kita juga terfokus kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jadi jelas ya dari nasihat Rasul Paulus ini. Hidup dalam kasih, tapi ingat ada yang atmosfer yang akan menghancurkan ya. Ada yang akan menghancurkan atmosfer itu. Kita hidup dalam roh, ada satu pertentangan hidup dalam daging. Nah, karena itu Bapak Ibu, sebagai penutup dari firman Tuhan ini, kita akan melihat fakta hidup dalam hadirat Tuhan. Fakta hidup, kalau kita lihat tadi, bahwa pertama memang ada atmosfer di mana orang itu belum hidup dalam kemerdekaannya. Masih hidup dalam atmosfer yang dosa, bisa dikatakan seperti itu. Dan kemudian ada fakta yang lain kita lihat dalam kehidupan ini, bahwa ada atmosfer hadirat Tuhan. Kita udah pindahkan ke hadirat Tuhan. Tapi ada fakta yang lain yang kita lihat, bahwa ternyata being of sin itu bisa menarik kita dengan segala godaan dan caranya. Maka itu bisa menarik kita kepada atmosfer sebelum kita merdeka. Ya, itu karena apa tadi? Yaitu fakta bahwa di dalam diri saya dan Bapak Ibu ada potensi. Ya, ada being of sin. Dan itu hanya bisa terwujud jika ada kesempatan di depan dan kita akan pilih. Kita akan milih daging atau keinginan daging kita ikuti, atau keinginan roh. Nah, di dalam fakta ini Bapak Ibu kita melihat bahwa karena itu berilah dirimu dipimpin oleh roh. Untuk menghadapi situasi ini, fakta ini, kondisi ini, manusia ini yang masih hidup di dalam suasana atau bisa tertarik ke sana, sementara dia sudah hidup di dalam suasana hadirat Tuhan, tapi dia bisa tertarik kepada atmosfer sebelum merdeka itu. Oleh karena eksistensinya, maka Paulus tadi sudah menasihatkan, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan belajar hidup dalam kasih dengan orang lain. Dan kita akan selalu menghindari tidak menggigit orang,
tidak menelan orang, apalagi ujung-ujungnya membinasakan orang dalam satu atmosfer, apalagi satu atmosfer gereja. Ya, akhirnya ya kalau biasa kan akhirnya gereja itu suka pecah gara-gara itu. Jemaat bisa lari gara-gara itu. Nah, udahlah. Masa saya digigit terus? Masa saya mau ditelan sama dia? Mati dong saya. Ya udahlah, saya pergi dari sini. Kata-katanya nggak membangun, kata-katanya macam-macam ya Bapak Ibu. Nah ini. Karena ya kedewasaan orang itu kan beda-beda. Tetapi kalau kita memberi diri dipimpin Roh Kudus, kita terus-menerus berjuang belajar untuk hidup dalam kasih, saya yakin atmosfer hadirat Tuhan akan selalu ada dalam diri kita. Dan itu tentunya berpengaruh dalam keluarga kita. Dan tentunya itu berpengaruh lebih luas lagi di dalam gereja kita. Dan lebih luas lagi berpengaruh kepada lingkungan, dunia, negara, dan semuanya. Nah, Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Meskipun kita sudah ditarik oleh Allah dalam hadirat atau atmosfer Tuhan Allah. Tapi ingat bahwa kita diminta juga untuk boleh menghadapi supaya kita tidak terjerat dalam godaan kesempatan untuk terikuti dengan being of sin kita itu, esensi kita sebagai dosa. Dan sudah jelas hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu tadi, bergantunglah pada Roh Kudus di saat-saat kita sulit. Andalkanlah pikiran dan cara Roh Kudus dan bukan pikiran cara kita. Taruhlah itu, bawalah hadapan Tuhan. Tuhan, ini benar nggak pikiran saya? Cara saya ini benar nggak Tuhan? Apa yang ini yang akan saya lakukan atau bukan? Dan saya yakin kalau kita minta itu, namanya memberi diri ya. Masa Alkitab menuliskan begini terus Roh Kudus tidak jawab? Pasti Roh Kudus akan jawab. Tuhan memberkati kita semua melalui firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Mari jemaat, kita hidup dalam atmosfer hadirat Tuhan. Atmosfer yang dipimpin oleh Roh Kudus. Atmosfer yang kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ingat, kita masih ada godaan. Masih bisa ada kesempatan juga untuk berbuat dosa, untuk melakukan hal yang tidak benar. Hanya satu yang Tuhan bilang. Nah, pertama, hidup dalam kasih, melayani, ikut melayani, mengasihi. Dan yang kedua adalah belilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan menolong Bapak Ibu dan saya dan kita semua. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, bantulah kami selalu dalam perjalanan hidup dan iman kami. Sering godaan-godaan, pengaruh-pengaruh lingkungan, eksistensi kami sebagai manusia berdosa begitu kuat menggoda kami untuk melihat kesempatan-kesempatan yang bisa membuat kami berada di atmosfer sebelum kami merdeka. Kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kami kemerdekaan. Bukan karena kami, bukan kuat gagah kami, tapi karena Engkau memilih kami. Engkau memanggil kami, dan Engkau menjadikan kami milik-Mu, kepunyaan-Mu. Dan kami boleh berada di hadirat-Mu. Tolong kami ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami ini. Kami sadar kami lemah, kami tak berdaya. Tapi biarlah di saat-saat kami sulit kami mengandalkan Tuhan. Di saat-saat kami berada dalam yang sangat sukar, buatlah kami bergantung padamu. Dan biarlah kami boleh melihat cara dan karya Allah yang bekerja dengan luar biasa. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu, Tuhan yang hidup itu, akan menghidupkan benih kebenaran ini pada setiap sanubari jemaat-Mu. Supaya kami senantiasa memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kami senantiasa hidup dalam kasih, melayani sesama kami dengan kasih. Kasih yang dari Allah, kasih yang dari Bapa. Terpuji Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus mulia
Benar Tuhan Yesus bahwa kami senantiasa membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dan kasih-Mu itu selalu ada dan tidak pernah lepas dari kami. Hidupkanlah kasih-Mu itu selalu dalam perjalanan iman kami. Sebagai jemaat-Mu di GEM Genesaret. Dan karena itu kami berdoa supaya kasih Tuhan juga boleh nyata di dalam dan melalui bangsa dan negara kami yang tercinta ini, yang sedang terus berjuang untuk menuntaskan penyebaran dan meminimalkan virus corona ini semakin meluas. Biarlah setiap pejabat kami dari presiden sampai ke RT-RT sekalipun, mereka bertanggung jawab dan mengerjakannya dengan baik. Berkati vaksin yang sedang digalakkan dari Sabang sampai Merauke, biarlah itu ada di dalam pertolongan Tuhan bagi bangsa kami. Juga jemaat GEM Genesaret, umat-Mu, senantiasa bergantung penuh pada Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan, dan terlebih memberi diri ini dipimpin oleh Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami dalam suka dan duka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah dan kasih-Mu. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mari terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita mengambil waktu teduh dan kita berdoa secara pribadi. Ya, shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu kembali di ibadah pada hari Minggu ini tanggal 30 Mei 2021. Dan kembali kami ingatkan Bapak Ibu untuk ibadah kita minggu depan itu adalah minggu selama sebulan, kita itu ada bulan keluarga. Dan minggu depan itu pada tanggal 6 Juni kita itu akan bersama-sama memulai bulan keluarga yang pertama. Dengan tema nanti di bulan keluarga ini yaitu harta paling berharga adalah keluarga. Nah, bulan keluarga ini Bapak Ibu itu dilakukan sehubungan dengan memperingati Hari Papa Mama atau Parents Day. Nah, di minggu pertama ini kita ada seperti acara Q&A. Jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah, karena itu Bapak Ibu bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan buat nanti ditanyakan kepada pembicara, yaitu Evangelis Agus bersama dengan istrinya. Tapi yang akan menyampaikan materi tentunya suaminya. Nanti kemudian Bapak Ibu bisa bertanya dan dia akan menjelaskan ya tiga poin, yaitu tentang keluarga menjadi tempat yang paling pertama untuk bertumbuh secara rohani, dan yang kedua tentunya bagaimana kasih dalam keluarga itu bisa berdampak kepada orang lain, dan bagaimana keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa mempersiapkan pertanyaannya dan nanti bertanya di saat beliau menyampaikan firman Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu saya ingatkan lagi bahwa nanti pada doa malam hari Kamis tanggal 3 itu kita akan mulai jam 7. Kenapa? Karena di hari Kamis itu ada pembinaan penginjilan atau penjangkauan kepada orang-orang Tionghoa ya, khususnya berbicara pada orang-orang Hakka gitu ya. Nah, karena itu semua jemaat
ya, GMI Genesaret diajak untuk mengikuti pembinaan penginjilan penjangkauan ini. Karena gereja itu tidak terlepas dari peran Bapak Ibu juga untuk menjangkau, menginjili, dan juga tentunya membawa mereka kepada Tuhan. Dan ini nanti akan dimulai jam 7 malam sampai jam 8.30 melalui via Zoom. Dan pembinaan penginjilan ini atau penjangkauan ini dilaksanakan oleh resort kita, Gereja Pusat GMI Immanuel Bandengan Jakarta. Dan ini mengundang semua, baik yang ada di Jawa, di Bali, di Labuan Bajo, dan juga yang ada di Kalimantan. Dan bagi Bapak Ibu juga yang masih tetap untuk mengirimkan pokok doa, kami tetap menerimanya, bisa memberikannya kepada Saudari Lia. Dan bagi Bapak Ibu yang akan berpartisipasi dalam persembahan, memberikan perpuluhan, ucapan syukur, dan sebagainya, silakan Bapak Ibu bisa memberikan ke nomor rekening yang tertera ini. Dan bagi yang Bapak Ibu yang juga mau berpartisipasi dalam pembangunan, silakan mengirimkan dana partisipasinya melalui nomor rekening yang sudah ada ini. Berikutnya mau ingatkan lagi kepada Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang mengikuti katekisasi. Jadi katekisasi nanti sebentar tanggal 30 hari ini itu tetap kita laksanakan di minggu kelima, minggu ganjil ya, setelah ibadah. Dan seperti biasa ini adalah jam 11.30 sampai jam 12.30. Nah, mempersiapkan diri dan kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemudian dalam katekisasi ini juga Bapak Ibu, kita tidak hanya mengajak Bapak Ibu yang mau baptis dewasa atau ya baptis dewasa, tapi juga untuk Bapak Ibu yang mau menjadi jemaat Gereja Metodis, Bapak Ibu juga harus ikut katekisasi. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus tahu tentang kemetodisan. Karena kan Bapak Ibu masuk Metodis, jadi harus tahu tentang kemetodisan, tentang pengajaran-pengajaran dari John Wesley. Dan ini disampaikan di saat katekisasi. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti selanjutnya untuk kelompok pemuridan. Ya, kita selalu mensondingkan pada Bapak Ibu untuk mengikuti kelompok pemuridan ini. Mari Bapak Ibu terus mendaftar, karena nanti tanggal 18 Juli ya 2021 itu akan dimulai overview. Nah, overview ini akan dibawakan oleh Boksu Pauliang jam 12 siang. Ya, habis ibadah juga, dan sampai jam 1 siang. Selama 1 jam, supaya Bapak Ibu mengerti kenapa harus ikut kelompok pemberidan. Kenapa kelompok pemberidan itu perlu ada di gereja. Ya, nah itu yang perlu Bapak Ibu jelas, dan mempersiapkan juga Bapak Ibu untuk bisa lebih kebuka akan kelompok pemberidan ini atau pemuridan itu sendiri di gereja. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya ingatkan juga bahwa nanti kita akan ada nanti bulan pemuridan nanti di Agustus. Jadi setelah overview kita ada bulan pemuridan. Nah, kita berharap dari Bapak Ibu yang sudah mengikuti overview ini, Bapak Ibu akan mau bergabung dalam kelompok yang ada nanti. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan di dalam warta ini. Tak lupa saya mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Mei 2021 ini ya. Panjang umur, Tuhan Yesus memberkati, dan selalu berkah di dalam segala hal. Dan ini saya ucapkan buat semua jemaat, baik itu anak-anak Gen Kids di sekolah minggu, happy birthday adik-adik sekolah minggu, dan juga anak-anak remaja yang ada di Gen Youth, selamat ulang tahun adik-adik remaja. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ada di jemaat umum, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati Bapak Ibu, pekerjaan, usaha, keluarga, dan semua rencana-rencana indah, mimpi-mimpi indah yang ingin diwujudkan. Sampai bertemu kembali di warta kita yang minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim dan happy Sunday for all. God bless you.